Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aldi Pramana. Saya dari kelas F dengan NPM 23351039. Adapun saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Vue.js. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas eh, untuk mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Yang pertama, langsung saja saya bahas, yaitu adalah Vue.js. Yang pertama itu ada namanya sejarah Vue.js. Nah, pengenalan Vue.js. Apa itu Vue.js? Sebelum kita membuat codingan atau kita sebagai programmer, setidaknya sebelum kita membuat program atau buat codingan, sebaiknya kita mengetahui apa sejarahnya, dari mana sejarah itu, dari mana sejarah coding itu berasal, dan sejarah terutama Vue.js ini dari mana asalnya gitu. Yang pertama itu adalah pengenalan Vue.js. Apa itu Vue.js? Vue adalah sebuah kerangka kerjaan progresif untuk membangun antarmuka pengguna. Tidak seperti beberapa kerangka kerja monolitik yang lain, Vue dirancang dari dasar sekali agar dapat diadopsi secara bertahap. Pustaka intinya difokuskan pada layer tampilan saja dan sangat mudah diintegrasikan dengan pustaka yang lain atau dengan proyek yang sudah ada. Di sisi lain, Vue sangat mampu memberikan dan mendukung single page application yang canggih ketika dikombinasikan dengan perkakas material dukungan pustaka. Sejarah Vue.js. Nah, Vue.js diciptakan oleh Evan You, yang mana ia bekerja di Google pada proyek AngularJS. Ia mengekstrak bagian-bagian yang sangat Google sukai di AngularJS dan membangun sesuatu yang sangat ringan. Kode sumber pertama dirilis pada Juli 2013 dan Vue.js dirilis pada Februari 2000. Nah, apa saja sih yang ada di ekosistem yang ada di Vue.js? Yang pertama itu adalah Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri. Berbeda dengan React.js, di mana banyak sekali pihak di luar React.js yang mengembangkan ekosistemnya. Sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Pinia, atau yang kita kenal dengan Stage Management. Bahkan, core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan tool di luar ekosistem Vue seperti Fight dan Vites. Dan keuntungannya adalah integrasi antara ekosistem yang menjadi lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Kekurangan adalah ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React.js. Komponen Vue.js. Nah, ini kita sangat wajib mengetahui apa saja sih yang menjadi komponen Vue.js itu sendiri. Nah, saat belajar Vue, kita harus terbiasa dengan istilah komponen. Nah, komponen adalah kumpulan kode yang bisa digunakan secara independen atau mungkin kita kenal sebagai codingan. Ya. Komponen bisa berisikan suatu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript dan CSS. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen. Anggap saja seperti membuat function, kita bisa membuat function besar atau kecil karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Begitu juga tujuan dari komponen. Nah, selanjutnya itu adalah instalasi Node.js. Nah, untuk instalasi Node.js ini saya akan langsung praktikkan ya supaya kita lebih paham ya. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke browser, terserah mau ke Google Chrome, Google atau Microsoft. Nah, teman-teman bisa klik ketik Node.js. Nah, pada beranda awal mungkin langsung muncul ini Node.js dari official Node.js sendiri. Nah, di sini teman-teman tinggal menginstal saja, klik download, ya, klik download. Nah, setelah itu untuk penginstalnya ini teman-teman bisa sesuaikan laptop teman-teman itu 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, ya, jadi saya akan memastikan bahwa apakah Node.js itu sudah terinstall di laptop saya atau belum. Nah, di sini ada beberapa perintah ya untuk melihat atau memastikan
apakah ini sudah terinstall atau belum. Nah, teman-teman bisa ke nah, baik. Selanjutnya itu untuk mengecek apakah Node.js-nya sudah terinstall, teman-teman bisa pergi ke folder ya. Ketika ke folder. Nah, teman-teman bisa membuat suatu folder. Nah, di sini saya sudah membuat suatu folder namanya ya, suatu folder namanya pertemuan 4 PPK. Nah, di sini teman-teman bisa open in terminal atau membuka terminal teman. Untuk memastikan sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa mengetik seperti yang saya ketik ini, not fit. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, berarti Node.js yang teman-teman install sudah terinstall di laptop teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita wajib mengecek yang namanya npm. Nah, npm ini sama seperti tadi, kita ngecek npm. Ya. Nah, apabila sudah muncul kayak gini, berarti npm untuk Node.js sudah terinstall di laptop teman-teman. Selanjutnya itulah kita akan membuat suatu project Vite ya. Teman-teman langsung saja bisa di sini ya. Teman-teman bisa langsung create yang sampai salah penulisan. Create, sorry, salah. npm create. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Teman bisa membuat seperti di sini ya. npm create Vite latest. Oke, kita coba npm create Vite add latest. Sebentar, dia akan memproses. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman untuk project name, teman-teman bisa masukkan nama folder. Ya, nama folder yang kalian buat. Ya. Pertemuan 4 PBK. Nah, langsung enter saja. Nah, di sini untuk frameworknya, di sini karena kita membahas Vue.js, nah kita pilih Vue saja. Seperti untuk memilih itu kita nggak bisa menggunakan kursor, jadi kita menggunakan tombol atas bawah. Nah, enter. Kita pilih JavaScript karena kita akan membahas Vue.js ya, JavaScript. Nah, enter. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti proses pembuatan folder untuk Vue.js-nya sudah selesai. Nah, teman-teman lanjut bisa mengikuti perintah yang ada di terminalnya yang di sini. CD pertemuan 4 PBK. Kita coba, kita buat dulu. CD pertemuan 4 PBK. Nah, teman-teman bisa enter. Nah, setelah masuk, kita lanjut lagi yang namanya kita menginstal npm install. Nah, di sini mungkin sedikit agak lama untuk menginstalnya. Jadi kita tunggu saja. Nah, di sini untuk proses penginstalan npm di sini sudah selesai ya. At 30 batch, oke. Di sini sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman boleh menjalankan atau menjalankan program ini ya. Dan kita caranya itu sesuai dengan perintah selanjutnya itu adalah npm run dev. Enter. Nah, setelah kita enter, dia akan pergi ke halaman selanjutnya itu adalah tempat tampilan yang akan ditampilkan ke web atau browser kita ya. Teman-teman boleh klik kontrol kanan. Nah, kontrol kiri ya, sorry. Nah, teman-teman bisa di minimize saja. Nah, setelah seperti ini, berarti untuk project Vite-nya sudah bisa berhasil. Kita bisa coba ini untuk font ini, berarti sudah bisa.
Nah, selanjutnya itu kita akan membahas materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang em, ini membuat variabel reaktif dengan type dan text interpolation. Nah, di sini ada foto ya, codingan. Nah, kita akan membuat codingan ini. Sebelumnya kita akan melakukan praktik ya, supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita akan pergi ke VS Code. Teman-teman bisa langsung buka VS Code. Di dalam VS Code ini teman-teman bisa ke folder ya. Teman-teman buka yang namanya folder kita yang kita bikin tadi ya, pertemuan. Pertemuan 4 sebentar. Nih, pertemuan 4 PBK. Nah, teman-teman boleh select saja ya. Nah, di sini merupakan struktur dari Vue.js itu sendiri. Nah, di sini kita akan membuat suatu ini seperti yang kita bahas. Kita akan membuat suatu variabel reaktif dengan depth dan text interpolation. Nah, karena di sini sudah ada ya, kita pergi yang ke namanya src dulu, titik src. Kita klik pergi ke komponen, maka di sini akan ada dua ya, ada dua codingan view. Nah, ini merupakan template awal yang digunakan oleh struktur struktur folder yang kita buat ini. Nah, untuk membuat variabel reaktif kita perlu uh, kita akan buat dari awal supaya lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada namanya add view ya, add view. Di sini teman-teman boleh hapus dari sini ya sampai ke yang namanya di sini ya. Di sini tidak usah dihapus. Oke. Nah, di sini di add view ini teman-teman setelah membuat script import hello world from komponen hello world view script, teman-teman cukup menambahkan yang namanya template ya, template template. Di sini teman-teman boleh buat yang namanya hello world. Oke. Setelah kita membuat seperti ini ya di add view, kita selanjutnya pergi ke yang namanya hello world ya di sini. Codingan hello world atau file hello world. Di sini sama seperti yang tadi ya. Teman-teman bisa hapus saja codingan ini sampai ke bawah. Bisa menghapus. Kita bisa menghapus. Kita buat seperti ini saja. Nah, selanjutnya untuk di hello world yang view, kita hanya perlu ini ke materi selanjutnya yaitu nah text interpolation. Nah, setelah ke tadi ke hello world view, kita hanya perlu membuat seperti ini ya. Kita script setup import ref from view. Nah, seperti ini kita sudah buat. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah kita akan pergi ke yang namanya in-text interpolation. Apa yang dimaksud text interpolation? Yaitu salah satu hal yang biasa dilakukan di template biasanya adalah mengambil data teks untuk tampilan. Vue menggunakan sintaks kurung perawal, double, atau mustex
untuk mengakses data dari komponen. Nah, berarti kita akan menggunakan yang namanya kurung perawal ganda. Dalam ini, teks interpolasi juga akan menampilkan teks plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Berarti kita tidak menjalankan dalam bentuk HTML, tapi langsung ke dalam teks view yang langsung praktik aja kita ke sini. Nah, teman-teman bisa membuat yang namanya di sini ya, di dalam view, teman-teman bisa membuat yang namanya console.info .info nih, oke, hello view atau kita buat bebas ya, tapi kita buat hello view. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat suatu variabel ya, suatu variabel interaktif. Nah, kita bisa membuat suatu variabel interaktif ya dengan menggunakan yang const ya, const hello sama dengan ref dalam kurung koma 2 di atas hello view. Nah, jangan lupa titik dua. Selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya, sorry, ini salah penulis, yang adalah const. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu variabel lagi yang namanya user. Nah, user input ini kita berguna untuk akan menginput, kita akan membuat input const ya, const user input. Nah, sama seperti tadi, ref masukkan yang namanya di sini kita tidak usah isi, berarti kita buat dalam parameter atau dalam variabel kosong. Oke, jangan lupa detail. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini di sini masih kosong ya. Teman-teman bisa lihat di sini masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke materi selanjutnya yaitu namanya text interpolation. Di sini ada suatu codingan ya di bagian template ini. Kita akan menambahkan di bagian template H1 kelas dalam hello. Berarti kelas hello. Nah, ini yang dinamakan text interpolation yaitu adalah hello itu di dalam kurung perawaganda. Nah, kita langsung saja buat ya. Kita langsung buat saja yang namanya text interpolation. Nah, di sini teman-teman bisa membuat yang namanya template. Oke. Di dalam template ada ya H1 ya, kita buat satu atau teks di mana H1 ini mempunyai kelas, oke, kelas yang namanya hello. Selanjutnya di bawah H1 kita buat yang namanya div. Di dalam div ini kita buat yang namanya vhtml. HTML sama ya. Div ini HTML, vhtml berisi sama seperti tadi hello. Nah, setelah seperti ini masih belum muncul ya. Di sini sudah muncul ya. Ketika teman-teman mulai membuat codingan baru atau menulis kode baru, teman-teman wajib refresh supaya codingannya atau apa nge-refresh. Dan di sini sudah muncul ya hello view dari codingan ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Materi selanjutnya itu ada yang namanya from binding. Nah, yang mana from binding ini adalah digunakan untuk memodelkan setiap inputan menjadi value dari variabel. Ya, di dalam bahwa ketika suatu memodelkan suatu inputan yang value atau suatu nilai
akan berubah menjadi suatu variabel, akan dimasukkan ke dalam variabel. Ya. Nah, supaya lebih paham, kita akan lanjut untuk ngoding ya, ngoding. Nah, untuk penambahan codingannya tadi kita sudah membuat yang namanya ini, ya template. Kita hanya perlu menambahkan yang namanya input vModel. Nah, vModel itu adalah untuk mengambil yang ini ya, untuk mengambil suatu value menjadi variabel. Oke, mengambil suatu inputan atau suatu nilai inputan dari variabel. Oke, nah kita akan langsung ke codingnya nih supaya lebih paham. Di sini teman-teman bisa buat seperti yang contoh tadi ya. Di sini kita buat yang namanya input. Oke, input. Di sini kita buat yang namanya input. Start absolute input v model. Oke, v model. Nah, di sini untuk v model kita masukkan user input. Nih, variabel user input karena kita akan mengambil value atau nilai yang akan diinput atau dimasukkan ke dalam variabel user input ini. Maka kita user input selanjutnya ya type tipenya itu apa? Nah, karena kita input kan berarti kita inputnya itu tipe text placeholder. Nah, placeholder ini uh, akan menampilkan seperti kayak tulisan ya ketika menginput atau suatu saran atau suatu perintah silahkan input gitu. Nah, teman-teman bebas ya mau masukkan apa. Nah, saya akan buat masukkan nama kamu. Nah, tambah emot. Oke. Tambah emot. Oke. Nah, tambah emot. Jangan lupa nih. Nah, selanjutnya itu di bawahnya P. Nah, di sini kita akan membuat suatu tampilan atau suatu output yang namakan kita buat di sini. Nama yang Anda ya kita buat yang kamu masukkan, yang kamu masukkan. Nah, yang kamu masukkan adalah kurung perawat. Ya, kurung perawat. Jadi kita akan memasukkan yang namanya user. Nah, setelah ini kita cek lagi ke browser. Nah, di sini kita sudah bisa ya. Nah, sudah bisa memasukkan nama bebas ya seperti Aldi, Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di sini belum muncul yang pas kita memasukkan seperti nama saya ya Aldi. Ya, kenapa tidak muncul di sini? Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang namanya itu attribute binding ya, attribute binding. Attribute binding ini adalah dalam Vue.js pengikatan data ke atribut HTML. Atribut binding memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis. Maksudnya adalah untuk mengikat data adalah memanipulasi kelas dan suatu elemen. Dapat menggunakan vbind atau untuk menetapkan nilai string secara dinamis. Nah, teman-teman bisa kita akan langsung ke codingnya biar lebih paham. Kita pakai coding lagi. Untuk di sini, teman-teman bisa menambahkan yang namanya cons test sama dengan ref ya, sama dengan ref
Kita buat ya, coba di sini tes. Oke. Coba di sini tes. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya ya suatu div kelas, ya, div kelas, suatu kelas yang namanya tes. Nah, di bawah ini kita bisa membuat yang namanya div, ya, div di sini user 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 eh, kita buat yang namanya tes karena kita akan mengambil yang namanya nih nilai dari variabel tes. Selanjutnya teman-teman bisa membuat yang namanya ya yang namanya button 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 add klik ya klik add klik dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini kita membuat adanya sama dengan kecil, ya, sama dengan kecil, tes, sama dengan tes, tes telah berjaya, berjaya, oke? Okay? Ini, habis itu kita coba buat, coba tuh. Setelah itu, kita coba lihat ke browser. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat kan? Di sini ada namanya tombol tukar. Tombol tukar. Ketika kita memasukkan nama kita, nah, kenapa di sini sudah muncul? Karena kita menginisialisasikan atau membuat yang namanya klik. Nih, klik ini. Nah, ya, klik. Kita kan melakukan input dan klik, maka di sini dia akan muncul di sini nama yang kamu masukkan. Oke, misalnya nama saya Aldi Pramana. Nah, coba sini teh, di sini tes. Nah, saya klik ini. Nah, telah tes telah berjaya atau telah berhasil. Tapi tidak muncul nih. Mana sih? Kok tidak muncul nama saya yang sudah dimasukkan atau yang sudah diganti atau sudah yang diinput? Oke. Kita masuk yang namanya tadi ya. Kita masuk ke sini. Atribut binding. Nah, atribut binding berguna untuk menampilkan input yang kita tadi. Nah, kita bisa buat namanya di sini. Ya. Div, di div, kita buat titik dua, style, ya, style sama dengan color. Oke, sorry. Sebelum kita membuat di sini ya, div, kita perlu membuat variabel baru yang namanya const warna. Nah, F ini bebas teman-teman mau buat warna yang saya buat. Nah, ya, selanjutnya satu variabel lagi yang namanya font ya, font atau tulisan. Fonts tebal atau mungkin ketebalan tulisannya ya,
ref dalam kurung sorry dalam kurung kita buat bold, yang mana artinya untuk tulisan yang kita akan buat itu adalah tebal ini. Nah, lanjut ke ini ya. Setelah membuat variabel, kita hanya perlu memanggil dalam elemen div, yaitu color titik dua sama dengan, nah kita masukkan color itu sama dengan warna. Oke, habis warna kita koma untuk melanjutkannya. Font ya, weight, font weight itu titik dua itu sama dengan tebal. Nah, setelah ini kita membuat lagi text interpolation-nya ya, kurung perawa 2 kita buat user input. Nah, setelah itu kita pergi ke browser, kita cek apakah sudah bisa. Kita jangan lupa refresh. Nah, Aldi Pramana. Nah, ketika kita melakukan ini ya, atribut binding, penulisan kode atribut binding, maka di sini akan muncul ya namanya Aldi Pramana. Nah, di sini tes telah berjaya. Berarti ketika kita coba tukar, maka di sini akan tes telah berjaya. Berarti tombol tukar ini sudah diklik. Gitu. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu namanya conditional rendering ya. Conditional rendering. Nah, saat kita membuat komponen, kita pasti akan sering sekali menambah kondisi. Misalnya, jika kondisi terpenuhi, maka komponen atau elemen akan ditampilkan. Jika tidak, maka komponen atau elemen tidak perlu ditampilkan. Nah, Vue menyediakan banyak direktif untuk melakukan conditional rendering. Ada VIF untuk kondisi if, VElse if untuk kondisi else if, dan VElse untuk kondisi else. Kita bisa tempatkan dia di dalam template atau di elemen HTML. Kita langsung ke codingannya. Ini ada foto codingan. Kita akan membuat codingan seperti ini. Oke. Nah, di sini di bawah ini ya, di bawah. Oke, sebentar. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah conditional rendering. Oke, kita langsung membuat codingannya ya. Nah, di sini di bawah input ya, input. Di bawah input kita akan membuat yang namanya div ya. Yang namanya div p, kita akan membuat umur ya, inputan umur. Oke. Umur kamu, umur kamu, oke. Umur kamu. Nah, di sini kita perlu membuat yang namanya variabel ya, bukan variabel sih ya, lebih ke variabel. Umur kamu, oke, oke. Selanjutnya kita buat lagi yang namanya p ya. V if umur kamu, kita masukkan ya, ya ini variabel ini, umur kamu,
Umur kamu ya, kecil, ya, kecil, 15. Umur kamu kecil 15. Ya, kamu, kamu, kamu masih kecil. Kamu masih kecil. If, sorry, ini kita harus buat di dalam yang namanya. Nah, ya, di dalam yang namanya tanda petik nih ya, wajib. Ya. Selanjutnya kita buat lagi satu P. Sini. V, if, else. Oke. If, else. Umur kamu. Jika umur kamu kecil, kecil sama dengan 15. Oke. Terus kita buat umur. Ya, sorry ini tadi besar sama dengan 15 dan kecil, umur kamu kecil 50. 50. Oke. Kamu kamu udah besar. Nah, ini sudah. Selanjutnya itu yang kita bikin terakhir yang namanya itu P else. Oke, P V V else. Kamu sudah tua. Oke. Ya. Setelah itu kita bisa lihat ke browser ya, browser. Nah, kita belum buat yang namanya inputan untuk si umur ya, umur. Oke, kita akan membuat yang namanya input input ya, tipe teks di sini model model umur kamu pledge holder, masukkan umur kamu ya sama mod yang lebih keren oke. Sekarang umur kamu. Oke. Kita cek lagi ke browsernya ya. Kita cek browser untuk reproduksi. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke. Nah, di sini sudah muncul ini info nama dan info umur. Di sini kita ganti saja ya. Kita ganti saja supaya lebih bagus. Hello view ini kita ganti hello sobat Budi. Nah, yang keren. Nah, ketika saya memasukkan nama saya, Aldi, umur, misalnya umur saya 11.
Coba tuh Kak, coba kita klik. Nah, umur kamu 11, kamu masih kecil ya, berarti kamu masih kecil. Nah, coba kita bikin yang lain. Encot, umurnya tadi 15, berarti kita di atas 15, berarti kayak 20. Nah, nah, ketika umur Anda 20 ya, kamu sudah besar. Kamu udah besar. Kamu besar. Nah, di sini kan hanya encot nih, encot ya. Nggak ada umurnya gitu ya. Kita buat di sini umurnya. Simple. Ya. Kita hanya perlu membuat di sini namanya ya, user umur kamu. Oke. Misalnya Aldi umurnya 23. Cek. Nah, sini muncul nih. Aldi umurnya 23 tahun. Oke. Coba kita bikin orang tua nih. Yunus ya. Umurnya sekitar mungkin 51 ya. 51 tahun. Coba. Nah, ketika kita membuat umur 51 tahun. Nah, di sini kamu sudah tua. Oke. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.